Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan hadir pada kegiatan pendampingan individu yang kelima. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Kemudian salat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bu, bagaimana kabarnya Bu ya hari ini? Baik, Alhamdulillah sehat baik ya. Sebelum kita masuk kepada kegiatan selanjutnya, terlebih dahulu kita lihat dulu fokus pendampingan kita pada hari ini. Yang pertama itu refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Kemudian itu diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Kemudian diskusi perkembangan komunikasi praktisi yang dijalankan di sekolah, serta implementasinya dari rencana di Lokatorya 3 di Wilayah itu untuk berbagi dengan rekan sejawat. Kemudian itu keterampilan coaching untuk supervisi akademik itu nanti akan dilakukan bersama teman sejawat itu pasca observasi. Kemarin sudah ya, observasinya sudah, nanti paskanya lagi. Oke. Baiklah Bu, sebelum kita lanjut boleh sedikit Bu Ir ceritakan bagaimana proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, kemudian bagaimana tindak lanjutnya dari pendampingan kita di kelas kemarin Bu Ir, itu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian mungkin kalau ada hal-hal tantangan, mungkin hal-hal yang sifatnya yang menghalangi atau menjadi halangan oleh beliau dalam 1 bulan terakhir ini, baik dalam pembelajaran daring mungkin atau dalam menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran yang sudah kita dapatkan bersama fasilitator sampai modul 3 kemarin terakhir gitu ya. Boleh Bu? Atau mungkin pencapaian yang sudah Bu coba lakukan gitu, terapkan di SMP 14 ini. Mulai dari apa? Ya, refleksi 1 bulan terakhir. Setelah 1 bulan terakhir, Bu Dida setelah Lokakarya 4 kemarin, saya berusaha merancang kembali, mengulangi kembali latihan supervisi silang dengan teman sejawat. Hasil saya melakukan observasi dengan 2 orang guru mata pelajaran, yaitu guru BK dan 1 orang guru BK, yang 1 guru seni budaya. Jadi kendalanya di sini saya di sekolah ini teman sejawat itu Bu Dida, kesulitan saya pertamanya untuk mengajak teman itu mencari jadwal, kemudian mencari jadwal dan mengajak teman itu mau untuk dia untuk supervisi itu, yang mau itu halangannya sibuk Bu Dida. Kalau Bu Pipi mereka sudah diobservasi kemarin kan, itu orangnya itu juga, tapi kan kita mau melihat perbedaan guru yang lain. Kemudian Bu Reni juga mau kemarin, ternyata jadwalnya Bu Reni juga ada kayak Bukit Gadang, jadi tidak batal dengan Bu Reni, padahal Bu Reni itu sudah oke. Jadi dicarilah guru pengganti, untung guru BK mau Bu Dida, kalau enggak mungkin kewalahan juga saya kemarin. Pertama mau menelepon Bu Ida itu, tapi tidak jadi ya, dicarilah dulu apa akal, kalau tidak juga gimana cara ini. Jadi karena
karena kena ada rasa cemas, akhirnya ya di dua orang itu ya di supervisi yang dua orang itu gitu. Akhirnya mau ya. Ya mau Bu Rida, jadi memang Bagaimana triknya Bu ya kemarin sehingga mereka itu mau kalau guru BK ini dia memang semangatnya untuk ikut CGP juga ada. Guru BK ini sudah mendaftar kalau di angkatan 9. udah lulus ya. Belum keluar hasil seleksi satunya belum keluar. Ada motivasi. Ada motivasi guru yang satu ini. Yang satu ini juga ada dia rasa percaya dirinya kuat juga, cuma kendalanya ya mengatur jadwal. Apalagi kami minggu pertama kami sibuk dengan ulang tahun sekolah, jadi itu yang menjadi kendala bagi kami kemarin itu untuk mencari jadwal yang tepat untuk supervisi silang dengan teman sejawat. Kemudian mengenai program yang berdampak pada murid. Bukan ini dulu Bu. Ibu ceritakan refleksi mengenai pembelajaran tadi, apa yang sudah dilaksanakan, diimplementasikan dari modul yang 3 modul itu, apa yang Bu Uyul yang sudah coba lakukan gitu. Ya ini berarti yang modul 3.apa sudah 3.2 ya. Ya, apa yang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ya. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ya. Nah, di sini saya coba menerapkan kemarin Bu Ida di dalam kelas saya, itu mengenai tentang mengajak murid, itu dengan di sini saya sebagai wali kelas hanya sebagai fasilitator untuk membenahi kelas atau menghias kelas, di mana murid ini sudah melakukan sesuai dengan keinginan mereka atau minat mereka. Jadi di sini saya sebagai wali kelas tidak mendikte mereka, begini, jadi mereka sudah tahu bagaimana apa yang mereka mengarahkan ya. Hanya mengarahkan Berita. Berarti kemarin kegiatan aksinya menghias kelas, kemudian kami membuat wadah, sebuah wadah dari Berita, dari botol aqua ini Berita, kami tanam di pagar. Nah, kami pakukan di pagar, mereka menanam bunga di situ, bunga yang banyak bukan bunga bunganya itu. Pokoknya kami menanam bunga di pagar tuh beritanya. Mereka melakukan sendiri kemarin berita. Itu yang dilakukan di kelas. Kemudian kalau yang di sekolah berita, pas ulang tahun sekolah kemarin, khusus wali-wali kelas, khususnya saya sebagai wali kelas 7A, mereka mengadakan menjual kuliner tuh bisa dari berupa olahan tepung, bisa ubi. Jadi mereka kemarin market day ya, marketing day ya. Iya, mereka mengadakan itu Bu Ida. Jadi di sini wali kelas hanya mengarahkan saja, jadi apa yang mau dijual, bagaimana mereka mengelola, bagaimana mereka menjualnya, jadi mereka melakukan gitu. Bagaimana mereka menghias stand-stand mereka itu, mereka jadi per kelas kemarin tuh. Per kelas berbeda. Ada kami lakukan berbeda. Apa hasilnya Bu dari kegiatan tersebut bagi anak-anak? Hasilnya pertama, anak-anak tuh kan diajar untuk berwirausaha. Kemudian kalau mereka tahu merefleksikan dari kegiatan mereka itu, misalnya kami merugi Bu, kami berlaba Bu. Kalau merugi itu apa berarti yang perlu kalian manage. Jadi dimintalah masing-masing kelas itu kemarin untuk menuliskan apa yang diolah, apa yang dijual, apa bahannya, kemudian berapa modalnya, berapa untungnya, ada nggak untung di situ? Siapa yang untung, bagaimana triknya? Bagaimana triknya? Jadi itu dituliskan kemarin oleh masing-masing kelas Bu Ida. Alhamdulillah ya, luar biasa ya. Ya, itu yang dilakukan Bu Ida. Kalau mengenai pembelajaran daring ada masalah nggak? Pembelajaran daring. Tugas-tugasnya udah masuk semuanya. Apa nih Bu Ida? Yang daring sama Pak Fasil udah masuk tugas semuanya udah. Yang demonstrasi kontekstual karena ada hubungannya dengan Bakja ada berbeda. Jadi itu yang belum. Nanti rencananya kapan? Bakja dengan aksi nyata
sama aja apanya supaya jangan terlalu rumit ya. jadi efektif, jadi udah dekon selesai kemudian si nyata juga Biasanya selesai. kapan Bu ya lakukan itu? Oh, udah mulai dirancang Bu Ida, cuma mau minta Bu Ida nanti itu misalnya si nyata kami yang ada yang di WA kemarin ditanyakan sama Bu Ida itu bisa itu Bu Ida. Ini ulang tahun sekolah kan tuh. Ini kan Bakjanya ini kan program dari sekolah ya. Iya. Program dari sekolah. Nah ini nanti akan apa namanya? Ini Bakjanya akan ditampilkan nanti di Lokakarya yang 5 ini hari tanggal 18 besok. Iya berarti Jadi memang menjelang kita Lokakarya hari Sabtu, itu memang harus sudah selesaikan Bakja tersebut. ya, itu Apa program dari sekolah yang menjadi unggulan bisa juga yang telah dilaksanakan itu boleh, tapi apa namanya susun lagi rencananya, programnya, kemudian seperti apa kemarin aksi nyatanya ya Bu ya. Kemudian Bu kan udah ada penampilan anak kan ada tuh seperti ini dokumentasinya. ya. Apa gitu apa? Oh gitu. Atau ada mungkin program yang lain gitu. Kalau apa Bu Rida, kalau setelah kurikuler pramuka itu bidangnya ya pembinanya tuh Bu Reni itu Bu Rida. Itu kan sekolah namanya itu Bu Rida. Nah, kalau di tempat Ibu Iren kemarin apa namanya bakjanya itu jumpa kita. Ada hubungannya dengan laporan Jadi sekolah. jumpa kita tuh kemarin programnya tuh program kegiatan hari Jumat. Itu yang ngangkat. Oh kalau kami Jumat kan muhadara Bu. Iya, mungkin ada juga sama Bu Wir mungkin apanya gitu. Sebenarnya pentas penampilan apa kemarin bisa juga tuh dampak ya programnya. Nah, kalau itu aja gimana Bu Rida, itu sudah menjadi 3 tahun kami melakukan itu Bu Rida. Ini 3 tahun. Tapi kan itu yang menjadi suatu program unggulan. Boleh, nggak apa-apa boleh. Berarti apa nama bagusnya itu Bu Rida? Nama programnya apa bagusnya itu Bu Rida? Namanya. Kemarin apa tuh kegiatannya? Sesuaikan aja yang telah dilaksanakan itu. Apa pentas seni apa tuh? Pentas seni dalam rangka ulang tahun. Ya itu aja. Itu aja. Jadi Bu nggak pusing-pusing lagi kan? Iya. Itu aja nanti ya. Iya. Oke. Iya. Berarti tanya sedikit Bu Rida, kalau yang ini kan dalam rangka pameran karya nanti Ibu Rida mungkin banyak keinginan tapi entah sampai enggak. Yang kami lakukan di kelas itu bisa enggak kami bikin bakjanya? Bisa juga. Yang sudah dilakukan menghias kelas itu. Kalau menghias kelas itu mungkin bukan itu suatu program mungkin ya. Kalau program itu kan kayak ulang tahun kemarin ya, itu kan bisa, program besar itu. Ya tapi kalau yang dicontoh di LMS yang untuk dekon kemarin itu udah menghias kelas tuh apa contohnya? Bisa. Tapi mungkin ya salah satu yang kecilnya. Iya. Dimasukkan ke bakja juga kemarin kami kan disuruh mengamati video itu kemarin kan. Apa yang itu kan prakarsa perubahan gitu kan lebih kalau menurut saya kan lebih bagus itu yang diangkat ulang tahun itu. Iya Pak. Ya berarti angkat aja untuk dekon ini dan langsung aja ke apa namanya untuk aksi nyata dah. Untuk kegiatan kita Lokakarya besok kan itu ditampilkan langsung. Iya, kemudian untuk aksi nyata langsung itu untuk aksi nyata kan 2 aja itu pertanyaannya dengan apa yang ditampilkan buat pertanyaan dengan apa Bu Rida itu aja kemarin nggak nampak di keterangan nih, dan juga Pak Pasul juga sudah menyampaikan kemarin ini Bu Rida. Sudah paham ya Bu ya? Saya lanjut Bu ya? Ya. Oke Bu Wil, terima kasih banyak ya Bu Wil sudah berbagi praktek baik, sudah mencoba melakukan menerapkan Bu ya pembelajaran daring ini melalui berbagai aksi nyata. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi ya Bu. Sebelum kita masuk kepada bagian inti dari pendampingan ini, boleh Bu Wil minta hasil observasi pembelajaran menggunakan sejarah ini.
Karena belum di print, boleh yang apa aja Bu Rida, konsep dia dulu Bu Rida. Ini yang konsep teman sejawat kan. Teman sejawat nih yang sedang di casting Bu Rida. Boleh lihat videonya. Video boleh. Dari sini Bu Rida. Oh, di situ ya nanti aja. Nanti ada ya Bu ya. Ada videonya ya. Ada video perahnya ada Bu Rida. Gimana Bu Wir setelah melakukan supervisi silang dengan rekan sejawat kemarin, apa yang Bu Wir rasakan? Ketika Bu Wir menjadi supervisor terhadap rekan sejawat kemarin, apa yang Bu Wir rasakan? Pertama saya merasakan bagaimana pengalamannya gitu. Pertama rasanya dari pengalaman pertama mensupervisi teman di awal modul 2.3 dulu, rasanya sudah agak lebih biasa kita masuk ke dalam kelas teman itu, rasanya kan kita diamatinya lebih percaya diri. Biasanya kita kan diamati, sekarang kita mengamati gitu. Nah di situ kita juga belajar bagaimana kita mengamati dengan mendengarkan di situ kita juga mindfulness atau kesadaran penuh kita juga diminta di situ tidak. Nah kita mengamati teman di dalam kelas, aktivitas anak, aktivitas guru gitu. Kita hanya sebagai pengamat sebagai pengamat. Bagaimana pengalamannya dibandingkan sebelum Bu Wir belajar CGP ini? Kita kan pernah dulu tuh mengenal supervisi seperti apa gitu. Apa yang Bu Wir rasakan perbedaannya dengan setelah Bu Wir masuk kepada CGP ini? Kalau dulu sebelumnya Bu Rida mungkin saya pernah di supervisi oleh Bu pengawas, oleh kepala sekolah yang paling sering Bu Rida. Itu rasanya menakutkan karena tidak tahu apa yang akan diamati, apa yang akan kita hanya mengamati persiapan secara umum. Memang kita FPP itu sudah biasa Bu Rida, tapi apa yang akan diamati besok kita kan tidak tahu, tidak ada perannya. Jadi itu yang dirasakan secara pribadi Bu Rida. Ada ilmu baru. Jadi dengan supervisi paradigma coaching ini kita di situ tidak mencari kesalahan guru yang kita amati, atau kita tidak menampilkan di situ kelemahan guru, tapi guru itulah nanti yang memaksimalkan potensinya, tindak lanjutnya untuk akan menyadari sendiri di mana karena guru di sini setelah observasi mereka akan pasca itu mereka akan merefleksikan apa yang sudah baik dari pembelajaran mereka. Jadi apa yang akan diperbaiki, guru itulah yang menggali sendiri apa yang bisa dilakukannya. Jadi kalau rasanya kalau semakin sering dilakukan latihan ini Ida mungkin semakin tambah mantap gitu. Alhamdulillah ya, banyak pengalaman yang saya dapatkan pada hari ini ya. Mudah-mudahan kedepannya supervisi akademi ini bukan sesuatu yang menakutkan lagi, tapi sudah biasa, kebutuhan karena itu semua guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke Bu Wir, kita masuk ke bagian inti dari pendampingan ini. Kemarin Bu Wir sudah belajar ya, yaitu modul 3.2 ya Bu Wir ya, tentang sumber daya ya Bu ya. Nah sekarang bagaimana Bu Wir mengidentifikasikan sumber daya yang ada di sekolah ini? Bagaimana prosesnya? Sumber daya yang ada di sekolah. Ya, mengidentifikasikan sumber daya yang ada di sekolah. Secara apanya ini Bu Ida ini kan aksi nyata ini Bu Ida, dia belum menuliskan secara apanya Bu Ida, cuma jumlah guru di sini kalau yang dari segi manusia, modal manusia atau SDM-nya itu sudah hafal Bu Ida, cuma belum dituliskan. Bagusnya kalau untuk aksi nyata nampaknya dituliskan. Kemarin yang sudah Ibu lakukan dengan sesuai dengan tugas yang kemarin apa aja dulu dalam mengidentifikasikan sumber daya ini? Itu
sama baru memetakan sendiri aja Iya, dulu iya, beda nggak apa-apa, belajar juga. ya memetakannya sendiri, misalnya modal manusia, sumber daya manusia yang ada di pertama sini apa guru, guru, siswa, Iya. kemudian nanti TU, Iya. petugas pustaka, Iya. kemudian penjaga sekolah, Iya. penjaga sekolah. Kemudian kemarin Bu, modal sosialnya Modal yang ada di sini. modal sosial yang ada di sini di mana ada kerjasama yang erat antara kerjasama dengan komite, bisa itu masuk modal sosial Bu Ida. Bisa. Masuk ke politik atau modal apa itu Bu Ida? Bisa, sosial. Di sekolah ini itu menjalin kerjasama atau saling percaya dengan komite sekolah. Sama dengan komite sekolah. Apa itu kerjasamanya? Misalnya kerjasama yang pertama dalam apa Bu Ida, misalnya sekolah ini butuh ada pembangunan atau renovasi WC. Jadi kami itu sekolah ini bersama dengan komite sekolah itu kami dengan meminta sumbangsi dari orang tua wali murid Bu Ida. Jadi melalui komite itu ya sumbangsi itu berupa donatur atau apa dari orang tua gitu. Jadi komite lah yang membantu. Nah, komite yang membantu menyampaikan itu, mensosialisasikan kepada orang tua wali murid Bu Ida. Itu bentuknya. Kalau modal agama Bu? Modal agama ada budaya. Kalau modal agama di sini modal politik dulu ya. Modal politik. Nah, itu yang ragu tadi, modal politik. Kalau kerjasama dengan komite itu masuk politik atau sosial Bu Ida? Kalau kerjasama. Kalau di sana indikatornya apa? Kalau modal politik itu tadi katanya kita sebut itu dalam katakan politik tapi merupakan termasuk kelompok yang pengaruh di sini sumber daya di dalam politik sosial sebagai itu ada kekuasaan dan kebijakan gitu. Kebijakan. Bisa masuk apa kerjasama dengan apa tadi udah dengan komite itu bisa. Kemudian yang modal agamanya Bu? Modal agama di sini ada program di sini kami sekolah mempunyai program tapis, bisa Bu ya? Program tapis ekstrakurikuler tapis yang dirancang oleh guru agama Bu Ida. Itu sudah sedang jalan Bu Ida. Guru ustadznya itu didatangkan oleh dinas pendidikan SMP di Kabupaten Cibitung kan sedang berlangsung Bu Ida. Programnya gimana apa maksudnya? Tapisnya ini 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu. Pembagian kelasnya Bu? Kalau pembagian kelasnya mungkin yang sudah hafal juz 30, yang sudah hafal yang belum hafal juz 30 seperti itu nampaknya. Jadi targetnya pertama dulu juz 30 nampaknya begitu dia. Umpamanya ini kan umumnya kelas 7A, kapan jadwalnya gitu. Enggak disamakan aja nampaknya beda. Maksudnya kelas 7A 4 orang atau 3 orang. Tapi kendalanya kalau tapisnya nampaknya beda, semakin hari semakin berkurang peserta yang hadir itu kata guru yang membinanya gitu. Apa penyebabnya? Nah, itulah yang kurang apa. Kadang-kadang anak ini tidak bawa persiapan tidak bawa nasi, tidak bawa bekal. Tidak bawa bekal. Kalau dari gurunya tuh kalau dari guru ustadznya 1 orang kan 25 orang itu didamping oleh pembina kan guru agama dan pembina. Terus selain dari tapis apa program agamanya? Di sini kami mengadakan kegiatan sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah termasuk itu tidak? Termasuk. Ya. Kemudian muhadarah setiap hari Jumat. Muhadarah ya. Muhadarah itu per kelas tuh Bu? Iya, ada jadwal per kelas Bu Ida. Kemudian kalau bulan baru itu OSIS yang tampil. Ya. Kemudian kalau fisiknya apa modalnya sini? Bangunannya bagaimana? Modal fisik kalau untuk kelas itu untuk ruang kelas cukup tidak. Kemudian pustaka 1, labor 1, ruang ruang tik juga ada ya, ruang tik, labor tik.
nggak perlu ditambah lagi ya Bu ya, sepertinya sudah Kalau- cukup. Cuma yang kalau yang fisik ini nampaknya kalau ruang yang kelas di bawah itu Brida sedang rusak. Berarti itu yang Rusak, iya. itu yang perlu diperbaiki ya. Ya rusak, sedang rusak. Dikatakan berat, tapi kami masih belajar di situ Brida. Iya. Kemudian yang lingkungannya gimana nih? Dari lingkungan. Dari lingkungan di sini ada kami lingkungan ini ada kebun karet, kemudian ada lagi persawahan ya Bu Dida. Kalau yang lingkungannya Yang di sekolah kita ada nggak aset yang lingkungannya yang bisa dimanfaatkan? kalau untuk lahan, kalau untuk lingkungan, kalau sekolah memang sudah terbatas Bu Dida. Kalau kami mau ada sebagian kelas-kelas tuh yang punya lahan untuk dibikin taman ada Bu Dida, tapi pada umumnya kami menanam bunga itu sekarang dengan pot atau dengan polybag. Di kelas kami itu kami berusaha untuk menanam cabai rawit dengan apa Bu Dida. Sudah berbuah dia Bu Dida, cuma sayangnya karena sedikit ditanam baru kami uji coba kan. Sudah berbuah Bu Dida dari panen sama anak-anak. Tapi sedikit baru. Kalau modal finansial sini Modal finansial pertama itu tentu bos lah Bu Dida. Dari bos. Kemudian dari kantin ada setiap hari diminta 10.000, satu kantin ada yang 5.000. Jadi berapa buah kantin di sini? Dua. Jadi mereka bayar setiap hari untuk ke sekolah. 10.000. 10.000 satu kantin, ada satu kantin 5.000. Omsetnya lebih sedikit daripada yang satu. Itu kalau yang apa bisa ada nggak lagi Bu yang modal finansial yang bisa diangkat di sini? Bisa nggak sumbang berupa sumbang dari orang tua untuk saya ada yang dibangun itu bisa Itu masuk ke sosial tuh, karena yang karena finansial itu itu kan sifatnya yang salah satunya istilah seperti itu kantin. Iya, iya. Mungkin Ibu di sini kemarin nggak kok ada mengelola pupuk, mungkin kalau ada yang kolam ikan mungkin nggak ada ya Bu? Iya, kalau pupuk Tidak. belum ada. Atau mungkin seperti sawit yang kayak di sini. Sawit Nggak kami ada tidak punya lahan ya Bu Rida. Ada Ya. Berarti itu Ya. Ya mungkin kalau mau menghasilkan lebih banyak, mungkin nanti kami mau menanam lebih banyak lagi di dalam polybag, mungkin berupa sayuran itu atau rencananya, berupa Bu, apa ya? ada Bu Rida. Iya. Cabai rawit itu kan Cabai bisa rawit juga bisa. berhasil di dalam pot Bu Rida. Berarti itu cuma ya Bu ya Iya, yang bisa Iya, dimanfaatkan. itu yang bisa nampaknya Bu Rida di sekolah kami agak terbatas lahan Iya, terbatas. lahannya yang itu ya. Oke. Berarti kendalanya di sini lahan tempat itu Iya. yang Iya. tidak Kalau untuk buat taman sedikit di depan kelas ada. Iya. Kalau lebih luas Nah, baiklah Bu, ketika Bu Il sudah nampak gitu kan, sudah Bu Il coba petakan sendiri, bagaimana perasaannya ini? Sudah bisa Bu Il petakan sendiri walaupun itu belum disampaikan kepada pihak, belum dirembukkan secara bersama, tapi Bu Il sudah ini ternyata asetnya ini. Nah, atau sebelumnya Bu Il sudah mengetahui sebelum masuk CGP bahwa di sekolah ini sangat banyak aset sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Kalau sebelum CGP Bu Rida ya mungkin kita sebagai guru ya Iya. hanya mengetahui mungkin aset itu hanya berupa sumber daya manusia dengan fisik saja yang lebih kita perhatikan Bu Rida. Setelah CGP ternyata banyak aset yang perlu yang bisa diberdayakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Alhamdulillah ya. Dalam memetakan ini ada pertimbangan tersendiri nggak dari Bu dalam memetakan aset ini, memetakan sumber daya sekolah ini, ada nggak pertimbangan yang dilakukan? Maksudnya mungkin pertimbangannya kalau lingkungan, kalau aset manusianya ini seperti ini baru bisa dijadikan ini sumber daya nih. Kalau yang lingkungannya seperti ini, jadi ada nggak pertimbangan tertentu seperti itu?
Pertimbangan mungkin kalau untuk apa Bu Lida? Mungkin untuk melaksanakan program mungkin nanti Bu Lida, kalau seperti ini ya, kalau seperti ini apa yang bisa saya lakukan? Iya, dalam melaksanakan iya. program ya. Iya. Merancang program. Itu yang menjadi pertimbangan ya. Iya. Kalau seperti ini murid saya seperti apa yang bisa dilakukan? Mungkin masih ada nggak yang lain yang belum sumber daya yang ada di sekolah ini tapi belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal? Masih ada nggak yang terlihat sama Bu? Ada sumber daya di sekolahnya tapi belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Dari berapa poin tadi, dari 7 modal yang ada, sumber daya yang ada di sekolah, masih ada anak kira-kira yang belum dimanfaatkan mungkin? Kalau nampaknya modal perpustakaannya masuk dari nah perpustakaan ini belum maksimal dimanfaatkan oleh siswa Bu Ida. Padahal kami kan mempunyai koleksi buku nih, koleksi buku cerita, buku pengayaan. Nah jadi anak-anak tuh memang masuk ke perpustakaan ini yang nggak sulit. Nah, bagaimana trik Bu Wil nih untuk menarik anak-anak supaya dia memanfaatkan perpustakaan? Apa yang akan dia lakukan ke depan? Kalau sebagai guru mata pelajaran, sekarang sebagai guru mata pelajaran lagi nih Bu Ida, kalau kemarin kan sudah habis masa jabatan sebagai guru. Iya, bertukar 2000 semester 2 ya Bu Ida. Nah, jadi sebagai guru mata pelajaran kita bisa menarik siswa itu untuk ke perpustakaan. Salah satunya caranya itu dengan memberi tugas, mungkin cari sumber di perpustakaan tentang itu. Jadi anak-anak diminta kalau di IPS diminta nanti bukunya apa yang dibaca, kemudian judul bukunya, pengarangnya, itu salah satunya itu. Nah kemarin ada waktu Bu Uwil yang jadi kepala pustakanya, apa yang untuk menjadi daya tarik bagi mereka? Saya melakukan Bu Ida, melakukan lomba literasi dalam rangka hari memperingati hari pahlawan. Nah jadi anak-anak itu masing-masing kelas itu diminta, ada utusan per kelas untuk meminjam buku di perpustakaan tentang pahlawan atau tokoh-tokoh nasional. Nah kemarin saya masih ingat waktu awal-awal penampilan dulu, katanya dulu ada reward untuk anak-anak. Ada ayah yang anak yang rajin mengunjungi perpustakaan di jam istirahat, ada dikasih reward. Masih ada dilaksanakan program itu? Semester saya sekarang belum sedang Bu Ida. Semester kemarin itu ada ya. Semester sekarang tuh tergantung kepada kepala perpustakaannya Bu Ida. Karena kami sudah berganti Bu Ida. Dan bisa diambil yang lainnya ya, dilanjutkan programnya. Nah setelah Bu Wil memetakan tadi sumber daya yang ada di sekolah ini, ada 7 modal tadi ya, yang sumber daya yang bisa kita manfaatkan. Kemudian dari hasil pemetaan yang Bu Wil lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang akan Bu Wil lakukan nanti? Ini berkaitan dengan dalam mengambil keputusan itu modul 3.1 ya. Ada beberapa prinsip langkah-langkah yang kita lihat dalam mengambil keputusan ini. Nah ini berkaitan dengan sumber daya, dalam memetakan sumber daya yang ada di sekolah. Bagaimana Bu Wil prosesnya mempengaruhi keputusan yang akan dilakukan? Yang pertama tentu kita berdasarkan 4 paradigma itu ya Bu Ida. Kemudian tiga prinsip, kemudian 9 pengujian pengambilan keputusan. Bagaimana nih dalam memetakan hasil ini dulu gitu? Bagaimana nih langkah-langkah tersebut mempengaruhi dalam mengambil keputusan gitu?
oh ini peta yang modal manusia ini, ini yang saya petakan gitu kan, untuk mengambil keputusannya seperti itu bagaimana. Berarti makanya itu berikan implementasi pengambilan keputusannya ya. Iya. Ya setelah petakan gitu kan. Selama ini kan kalau selama ini kita mengambil keputusan tuh mungkin kita hanya tidak apa kita mengambil keputusan itu hanya sebagai apa namanya itu Bu Ida, tidak mempertimbangkan aspek kita hanya mempertimbangkan aspek peraturannya saja Bu Ida. Nah, jadi setelah kita belajar modul 3.1 di mana berbagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan itu berdasarkan 4 paradigma tadi itu, 4 etika, kemudian 3 prinsip, kemudian 9 pengambilan dan pengujian keputusan. Ini harus kita perhatikan Bu Ida, kembali ya, diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Jadi ini sudah berpihak kepada murid atau belum? Nah, ini selama ini kita kan belum sepenuhnya memperhatikan sudah berpihak keputusan ini kepada murid atau bagaimana gitu. Nah, apa ya hal yang menurut Bu Yuni yang perlu dikembangkan atau yang perlu dievaluasi dari keputusan yang biasanya yang Will coba lakukan gitu. Perlu dievaluasi ke depannya setelah Bu Will masuk dalam program ini gitu. Bu Will tuh sudah mengetahui oh seperti ini prinsipnya, seperti ini langkah-langkahnya, seperti ini paradigmanya gitu kan. Dari sebelum Bu Will mengetahui tentang ilmunya dalam mengambil keputusan ini. Mungkin kita contohkan ya Bu Ida, jadi kita pas yang paling sering ini apalagi kita sebagai wali kelas Bu Ida di dalam rapat kenaikan kelas itu yang paling sering kita rasakan ya. Bagaimana biasanya? Biasanya kita mungkin kita lebih belum sepenuhnya mempertimbangkan ini murid ini bagaimana kalau dia tinggal kelas bagaimana ya seandainya pengujian keputusan apa ini namanya dalam menentukan anak naik kelas ya, menentukan anak kenaikan kelas itu mungkin selama ini mungkin kita agak ini ya belum mempertimbangkan yang baik. Iya, tapi ternyata setelah kita pelajari modul 3.1 ini mungkin kita tidak akan mengaji ulang kembali keputusan untuk yang akan datang karena beberapa bulan lagi akan ini gitu ya. Sudah terbayang nggak Bu? Iya, udah terbayang tuh Bu Ida. Rencananya seperti apa nanti? Jadi masih ada pertanyaan-pertanyaan yang akan untuk aplikasi. Jadi apa evaluasinya tuh? Evaluasinya. Jadi belum mempertimbangkan apa namanya? Belum sepenuhnya. Sudah ada di pertimbangan tapi belum sepenuhnya Bu Ida. Sepenuhnya melihat prinsip ya. Iya. Sepenuhnya melaksanakan pengambilannya. Jadi belum diuji sepenuhnya. Jadi kalau setelah ini nanti akan diuji ini bagaimana ini apakah ini kasusnya dilema etika atau dilema etika satu lagi apa Bu Ida? Ya, dilema etika atau yang satu lagi bujukan moral. Bujukan moral. Jadi selama ini kita menyamakan aja Bu Ida. Ini kasusnya tidak ada dibeda-bedakan ini bujukan moral atau dilema etika. Pokoknya kasus. Ya, kita tidak pernah melihat ya kenapa anak ini seperti ini apa masalahnya. Kita tidak bisa mempertimbangkan seperti itu. Seperti anak mau dijudge ini salah. Iya.
kita lebih mudah memberikan hukuman atau memberikan apa kepada murid gitu. Biasanya itu evaluasinya ya Bu. Nah untuk kedepannya lagi nih Bu Wil. Bagaimana nih Bu Wil lagi langkah-langkah yang akan Bu Wil lakukan ini dalam mengambil keputusan ini. Contohnya nanti Bu Wil akan mengambil keputusan dalam finalis ya, finalisasi dalam menentukan anak kenaikan kenaikan kelas. Apa yang akan Bu lakukan ini ke depannya lagi? Ya yang pertama tentu kita mengkaji dari empat paradigma pengambilan keputusan itu, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan, kemudian 9 pengambilan dan pengujian keputusan Bu Rida. Jadi kalau tidak ada dilihat lagi kembali Bu Rida. Alhamdulillah ya Bu Wil ya, banyak ilmu yang kita dapatkan dan banyak ilmu yang akan kita terapkan ya Bu ya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik, tidak bisa diterapkan dengan baik ya Bu ya. Dan dalam mengambil keputusan kita juga sesuaikan lagi dengan langkah-langkah dan prinsipnya gitu. Nah, adakah pengalaman mungkin Bu Wil sebelum masuk CGP ini dulu atau sesudah melakukan CGP ini ada keputusan yang Bu Wil ambil, mungkin itu dilematika mungkin atau bukan mau kata Bu Wil, tapi kan nggak pengalaman yang baru atau pengalaman sebelumnya gitu. Kalau yang setelah CGP baik itu mungkin dengan murid atau dengan sejawat mungkin gitu, ada nggak? Kalau dengan sejawat tidak ada Bu Rida. Tapi kalau dengan murid mungkin sebelumnya yaitu Bu Rida kita ada setelah kita rapatkan kelas itu mungkin karena ketokan palu, jadi kita juga tidak mengaji apakah anak ini betul-betul ditinggalkan atau tidak gitu. Jadi mungkin setelah CGP itu teringat-ingat itu ya mungkin salah anak saya waktu itu ya. Itu yang terasa meninggalkan anak. Padahal mungkin ketika dia tinggalkan ada sesuatu hal yang tertinggal ya, umurnya bertambah itu. Mungkin masa depan mereka akan itu tentunya ada itulah ya, kalau itu kepercayaan diri mereka akan menurun atau bahkan mereka sekolah nak putus sekolah setelah mereka tidak naik kelas itu mereka tetap sekolah atau ada yang tetap sekolah, ada yang tidak. Itu akibatnya. Jadi mungkin untuk yang ini mungkin akan menjadi pertimbangan saya sebagai wali kelas. Mungkin saya akan lebih memperjuangkan atau bagaimana gitu sebagai wali kelas. Bisa jadi kita buat remedi dulu ya remedi dulu atau ada jalan yang lain gitu yang bisa supaya mereka semua itu naik tidak tinggal ya. Kalau menurut Bu Wil nih masih perlu nggak dikembangkan atau perlu evaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Perlu lah Bu Rida, ini kan baru langkah awal ini Bu Rida, setelah kita belajar modul 3.1 pembelajaran dalam pengambilan keputusan penyimpangan sekolah ya Bu Rida. Baiklah Bu Wil, nah sekarang kita masuk kepada rancangan program yang berdampak pada murid ya. Kemarin saya mendengar diskusi teman-teman melalui rekon atau kolaborasi kemudian ya di sana, yaitu merancang program yang berpihak pada murid-murid. Nah, di sini apakah Bu Wil sudah membuat rancangan program yang berpihak pada murid di sekolah ya? Sudah ya? Ya salah satunya tuh kalau yang di kelas itu yang tadi diceritakan di awal tadi itu mengajak murid-murid tuh untuk merancang sendiri bagaimana hias yang di kelas kalau yang kemarin yang ulang tahun tuh iya di ulang tahun sekolah itu sekolah kami sudah
mengikut sertakan siswa, diantaranya itu Ulang menjual tahun ya? kuliner tuh ya Bu Ida. Iya. Kemarin ulang tahun SMP ya Bu ya. Iya SMP. Kegiatannya apa Bu ya? Pentas sana, Pentas pentas seni ya. iya. Lomba selosong. Kemudian kemarin apa kata Bu ya tadi mereka apa tadi marketing. Iya, Marketing day ya. Menjual kuliner. Iya. Marketing day Masing-masing jual. kelas. Nah, itu programnya ya Bu ya. Nah, berarti ini sudah dirancang ya Bu ya? Itu rencana mau dirancang nih Bu. Enggak, sebelumnya kan itu udah dirancang ada kan? dirancang. Udah 3 tahun kami ya. mengadakan itu. Bisa juga itu kan bisa juga buat itu sendiri gitu kan. Kemudian bagaimana dukungan dari yang pihak sekolah dengan kegiatan ini? Bagaimana dengan semuanya? Alhamdulillah semua kemarin kami mendukung kegiatan ini. Ada tantangan nggak setelah dilakukan kemarin? Tantangannya banyak Bu Ida. Diantaranya yang pertama kami dari segi waktu, dari segi dana, kemudian juga dari segi tahunnya. Bisa itu udah Bu Ida? Bisa. Terus bagaimana mengatasi kemarin ini? Ya, kami berkolaborasi atau dengan gotong royong yang mempersama-samakan Bu Ida. Iuran per anak 10.000, kalau kami guru yang PNS 100.000, yang honor juga ikut berpartisipasi semua. PNS honor semuanya bayar ya. Kemudian ada cukup dengan itu aja Bu, kami menjalankan proposal gitu ke donatur tapi alhamdulillah terlaksana ya Bu dengan baik ya. Ini bisa diangkat nanti video ya. Nah, kemudian tadi Bu ada program yang di kelas, boleh Bu juga diceritakan sedikit Bu dengan program yang di kelas ini, bagaimana rancangan Bu kemarin tuh sehingga Bu bisa melakukannya di kelas. Yang program menghias kelas apa sampai idenya muncul kemarin gitu. Ya itu kan kelas-kelas itu tidak hanya kelas kami, itu kan semuanya kami kan menghias ini dalam rangka memeriahkan ulang tahun karena program ini ya. Iya, tahun sekolah. Ada tantangan nggak Bu? Ya tantangannya kalau siswa yang mau diajak berkolaborasi atau bergotong royong itu ada juga yang tidak mau. Ada juga siswa yang tidak mau ya. Tapi umumnya mereka tuh kalau di kelas 7A itu jumlahnya sedikit lagi Bu Ida, tapi umumnya mereka ikut ya. Ini ada dana juga nggak Bu kalau untuk kelas makan kami dana swadaya kelas Bu Ida, dana sosial kas, uang kas. Anak bayar per minggu. Per minggu 2.000 per minggu. Nanti untuk apa aja tuh Bu? Kegiatannya ada siswa yang sakit mungkin, dilihat ya dengan dana itu. Ada sumbangan untuk misalnya ada kemalangan orang tua yang meninggal, biasanya itu dananya tuh spontan biasanya itu. Kalau yang dana sosial ini kegiatan yang ada kegiatan untuk menghias kelas, ada kegiatan untuk siswa yang temannya yang sakit. Ada pengurusnya ya? Ada pengurus kelasnya. Alhamdulillah ya. Baik banyak hal yang telah beliau coba lakukan praktik baik yang telah beliau terapkan di sekolah ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan juga teman-teman sejawat yang lain juga mengikuti ya. Iya. Kemudian lagi ini berkaitan dengan perkembangan komunitas praktisi ya. Di sini gimana Bu ya? Komunitas praktisinya praktisinya kemarin Bu Linda
seperti yang disarankan, kami sudah bikin komunitas praktisi di PMM Iya. yang SMP kami. Udah buat SK-nya? Belum, SK-nya belum, tapi didaftarkan saja Sudah dulu Bu didaftarkan. Linda. Nah, terkendala kalau kepala sekolah dimasukkan kemarin sebagai harus menyelesaikan dulu aksi nyata mengenai kurikulum Merdeka. Nah, jadi Bunda terkendala itu kemarin. Nah, jadi baru didaftarkan saja Bu. Iya, harusnya SK-nya juga sudah ini. Oh, gitu. Sudah dibuat langsung gitu kan. Tapi kalau maksudnya di sekolah ini kami sudah mulai diseminasi berbagai kegiatan dilakukan. Nanti seperti Bu Reni sudah selesai kegiatan diklat, nah besok ada lagi. Kemudian CGP karena kegiatan kita yang padat, nah CGP juga nanti akan terlibat di situ, kata Bu. Silakan apa yang mau diseminasikan, kata sekolah. Cuma ini untuk memperkuat ada SK-nya, SK komunitasnya. Oh, itu yang belum akan disampaikan dengan Bunda. Nanti minta ya Bu ya. SK-nya. Iya, SK komunitas praktisi. Oke, kemudian Bu Ir, berarti sudah dibuat ya Bu ya, dalam sudah di apa ya? Rencana ini programnya sudah dirancang? Belum Bu Ida, baru rancangan pembentukan itu aja baru Bu Ida. Misalnya kami akan mungkin sekali 2 minggu, kata kepala sekolah, itu sudah sampaikan dengan kepala sekolah. Mungkin apakah kegiatannya sekali 2 minggu, kata Ibu itu kan. Misalnya kita akan mengkaji apa tantangan kita selama 2 minggu dalam pembelajaran, katanya. Atau kita menyampaikan praktik baik kita. Bagus itu. Baru ada sudah dimulai kegiatan diseminasi, sudah dimulai Bu Ida. Rencana nanti waktunya kapan itu dilakukan? Mungkin 1 kali seminggu atau 1 kali seminggu? Tapi yang sudah berlangsung nampaknya yang mungkin bisa itu mungkin sekali 2 minggu gitu bisa. Ya, melihat kondisi lah Bu Ida. Baiklah Bu Ida. Sabtu kemarin hari apa kita hari Kamis kita Zoom itu ada juga diseminasi di sini. Saya Rabu ya, tapi tidak bisa CGP ikut. Guru Bu Reni yang menyampaikan. Ya. Apa dukungan yang Bu perlukan untuk komunitas praktisi ini? Dukungannya pertama itu dukungan teman-teman sejawat semuanya, tapi kepala sekolah. Mudah-mudahan nanti terlaksana ya Bu ya. Tapi kalau yang memang SK itu yang diperlukan Bu ya, untuk mendaftarkan di PMM juga itu perlu SK gitu. SK peningkatannya. Kemudian ada 3 orang minimal ya dulu sudah menyelesaikan aksi nyata, minimal 2 modul. Tapi waktu itu saya mendaftarkan itu saya belum Bu Rida, belum apa namanya itu? Belum selesai. Saya belum ada jabatan saya di situ, baru sebagai mendaftarkan aja dulu Bu Ida. Nanti kalau CGP sebagai apa misalnya situ? Iya, bisa juga mungkin sebagai narasumber mungkin. Enggak, yang di dalam struktur apanya? Struktur apakah sekretaris atau kata Bu apa itu kata kepala sekolah? Iya, itu sebagai sekretaris katanya. Biasanya diapakan gitu. Sampai nanti narasumber. Kalau narasumber itu kami mengganti-ganti Bu Ida, nanti kan praktek baik teman ini seminasinya ya. Nah, kalau CGP aja semua untuk guru lain ya ganti-ganti ya Bu. Kepala sekolah. Jadi alhamdulillah ya Bu ya, sudah ada rencananya, karena memang melalui komunitas praktisi ini lah kita bisa berbagi baik gitu kan. Karena di sini mudah-mudahan ke depannya program dari sekolah bisa ini Bu bisa dimasukkan dalam program sekolah itu nih rapat umum atau apa gitu masuk itu. Yang mana Bu Dida? Yang komunitas praktisi ini nanti dimasukkan dalam program sekolahnya. Jadi jadwalnya nanti mungkin 1 kali seminggu, 2 kali seminggu. 2 kali dalam 2 minggu, 1 kali dalam 2 minggu. Untuk program kedepannya masih di komunitas praktisi.
program komunitas praktisi. Ya. Oke Bu ya, mungkin untuk sesi ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Kita masuk nanti lagi dialog bersama pasca observasi. Ini Bu yang akan melakukan nanti bersama teman-teman ya. Ini mungkin beberapa nanti pertanyaan penentunya nanti pertama mungkin dia menentukan tujuan ya, tujuan nanti observasi yang akan dilakukan, kemudian itu analisis hasil observasi yang dilakukan kemarin. Menganalisisnya di kapan tuh Bu Ida? Sekarang nanti di sini Bu sampaikan nanti. Oh, dengan Bu Ida gitu? Bukan, Bu Il yang akan menganalisis sendiri. Jadi pasca ini apa pasca. Nah, kemudian nanti di sini area pengembangan mereka ke depan setelah melakukan observasi kemarin, dilakukan supervisi kemarin, apa area pengembangan dirinya ke depannya seperti apa. Nanti Bu catat di komunikasi. Oke, bisa kita panggil. Makan apa itu? Bisa dimulai Bu Penny. Baik, sebelum kami start ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bu Penny. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya Bu Penny? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bu. Amin. Baiklah Bu Penny, perkenalkan saya Nafrida Mista, pengajar praktik, itu pendamping dari mobil. Nah, pada pendampingan yang kelima ini, di sini ada beberapa kegiatan yang kami diskusikan. Salah satunya itu ini tugasnya dari Bu Il itu melakukan supervisi dengan teman sejawat. Nah, terima kasih banyak Bu Penny sudah mau membantu kami pada program guru penggerak ini. Mudah-mudahan ini sama-sama bermanfaat bagi kami. Nah, sebelum Bu Penny melakukan pasca observasi bersama guru, kemudian sudah dilakukan observasi yang ini, kemudian sudah observasi ya. Nah, sekarang nanti Bu Penny akan pasca observasi tentang guru. Bagaimana perasaannya kemarin Bu Penny setelah di observasi bersama guru? Senang Bu, pengen lebih mengeluarkan apa namanya, lebih mengeluarkan potensi-potensi yang ada di dalam diri karena selalu disemangati oleh Bu Il. Bagaimana Bu, sebelumnya Bu Penny sudah pernah tidak dilakukan supervisi oleh rekan sejawat atau kepala sekolah? Sebelumnya juga sudah pernah Bu, cuman kan memang terjadwal. Kalau ini langsung dari guru CGP yang sudah ditambah ilmunya dari pendamping atau yang lainnya, jadi terasa lebih lebih berbeda. Tapi ada ilmu baru nggak yang Bu Penny dapatkan? Ada pengalaman baru nggak dari pengalaman supervisi sebelumnya? Pengalaman pasti ada. Lebih pengen mengembangkan diri lagi untuk ke depan. Ya, ada hal-hal baru yang kita dapatkan. Kemudian terima kasih sebelumnya sudah berbagi praktik baik pada program guru penggerak ini. Mungkin untuk lebih jelasnya atau lebih rincinya kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu. Nanti Ibu dipandu oleh Ibu Biel. Silakan Bu. Gimana kabarnya Bu Penny? Alhamdulillah baik. Kita sengaja bertemu kembali Bu Penny setelah kita melakukan observasi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 kemarin di lokal 9B. Nah, sekarang pertemuan kita hari ini tujuannya itu mengenai menyampaikan refleksi dari observasi yang dilakukan pada hari Kamis kemarin, Bu Penny. Nah, sekarang silakan Bu Penny sampaikan apa
refleksi atau hal-hal yang sudah Bu Penny yang sudah baik Bu Penny lakukan dari pembelajaran kemarin? Kalau sesuai dengan tujuannya dari yang sudah baik itu tentu meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar, lalu akan membina hubungan sosial di antara siswa itu, dan yang ketiga untuk mengungkapkan rasa kejujuran dalam mengungkapkan diri siswa. Namun setelah dibaca dan dicermati apa yang telah diungkapkan oleh siswa tersebut, ada beberapa siswa yang sudah memang mengungkapkan tentang keadaan dirinya secara jujur dan memang apa adanya. Namun masih ada juga beberapa orang siswa itu masih malu-malu atau masih tidak menuliskan apa kelebihan atau kekurangan apa yang dia miliki dalam dirinya, itu masih ada juga yang masih malu-malu. Itu. Jadi dari tiga ya Bu Ya, Penny, yang catatan tiga refleksinya. aktivitas yang diamati kemarin itu mana rasanya yang perlu ditingkatkan atau perlu kembali rencana tindak lanjut akan dilakukan Bu Penny? Kalau ya perlu lanjut membangun rasa percaya diri siswa itu, karena dia tidak mau menuliskan. Gurunya sudah menjelaskan, silahkan diungkapkan apa yang kamu ketahui dari dirimu sendiri. Nah, dia sendiri aja tidak mau dia ungkapkan apa kelebihan atau kekurangannya apa, masih agak berarti kita harus menanamkan rasa percaya diri siswa untuk mengungkapkan dirinya. Berarti berarti kan ada tantangan yang Bu Penny rasakan berarti ya. Berarti rencana aksi pengembangan diri atau yang akan Bu Penny lakukan untuk pembelajaran selanjutnya apa Bu Penny? Untuk pembelajaran selanjutnya kita sesuai tujuannya meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar, membangun hubungan sosialnya, dan menanamkan rasa kejujuran. Nah, untuk menanamkan rasa kejujurannya itu nanti bisa diberikan kepada siswa dalam layanan informasi, bimbingan dan konseling itu seperti yang tadi itu materi untuk percaya diri. Bagaimana siswa itu memang yakin dia dengan dirinya, setiap manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan, ada kemampuan yang bisa dia kembangkan. Ada lagi yang perlu dikembangkan untuk pembelajaran selanjutnya rasanya Bu Penny? Dalam materinya tentu bertahap ya Bu ya. Setelah ini kita lanjutkan dulu untuk meningkatkan yang tadi dan coba diberi dulu materi percaya diri. Nah, setelah itu kita kembali lagi apakah memang dia yakin dengan dirinya, seperti itu. Kalau kita lihat dari aktivitas siswa kemarin tuh Bu Penny, mereka itu dari pembelajaran sebelumnya apa yang Bu Penny rasakan, apakah ada peningkatan atau sudah? Nah, kalau dari pembelajaran sebelumnya dia sudah ada peningkatan Bu. Biasanya misal dia tidak begitu mau, tidak begitu aktif. Nah, kemarin dengan diberikan selebar kertas lalu disuruh dilipat dan ditulis, itu sudah lebih dari 70% yang mau untuk melakukannya. Berarti dari yang pembelajaran dilakukan kemarin itu sudah tercapai berapa persen? 70%. Berarti targetnya untuk pembelajaran selanjutnya berapa persen ukuran keberhasilannya Bu Penny? Kalau kita ingin mencapai, tentulah kita pengennya 100%. Nah, namun kita lihat juga nanti dengan usaha kita, dengan minat siswa. Nah, kalau tidak akan bisa 100%, setidaknya 85 atau 90% akan diusahakan.
dari pertemuan kita ini Bu Penny, atau dari perbincangan kita di wawancara kita ini, apa bagaimana apa yang Bu Penny rasakan atau perasaan Bu Penny pada apa setelah Bu Penny melakukan kita observasi kemarin, kemudian setelah kita wawancara pasca sekarang ini, apa yang Bu Penny rasakan? Tentulah sangat senang sekali karena adanya tambahan bimbingan khusus kepada saya oleh guru penggerak atau CGP. Nah, semoga kedepannya selalu dibimbing, selalu dimotivasi dan selalu didukung oleh guru-guru CGP. Nah, mungkin itu yang perasaannya berarti ada sangat senang sekali, sangat bangga sekali bisa dapat bimbingan dari CGP. pengembangan diri kemudian kita lanjutkan dengan rencana pengembangan diri yang akan Bu Penny lakukan untuk selanjutnya. Ibu Penny silakan. Tingkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar, meningkatkan kreativitas peserta didik, menumbuhkan hubungan sosial yang baik antar siswa, serta meningkatkan kejujuran siswa. Ada lagi rasanya Bu Penny yang tertinggal oleh saya, Bu Rida? Ya, sepertinya ada. Kalau begitu kita untuk pembelajaran selanjutnya Bu Penny, kalau kita supervisi silang lagi, boleh kita lanjutkan program kita kalau terasa baik tidak Bu Penny. Insyaallah. Ya, kita di sini dengan paradigma coaching ini kita tidak mencari kesalahan guru, tapi guru itulah yang memaksimal kompetensi yang ada di dirinya. Jadi kalau dari mereka dari fasilitator. Kalau kami hanya sebagai fasilitator, kita tidak mencari kelemahan guru di situ. Oh, guru ini, guru ini. Jadi kita hanya memaksimal kompetensi yang sudah ada di dia. Kalau dia sudah baik di pembelajarannya, berarti apa yang perlu dipertahankannya. Ya, kalau yang sebelum baik, berarti apa yang akan bisa diusahakan oleh guru tersebut. Jadi itulah paradigma coaching yang kita rasakan sebagai calon guru penggerak Bu Penny. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sejawat yang lainnya, tidak hanya Bu Penny, khususnya motivasi untuk Bu Penny, semoga lulus untuk tahap berikutnya. Terima kasih Bu Penny atas waktunya, sudah mengganggu waktu Bu Penny untuk istirahat, untuk makan tadi. Tidak apa-apa, malahan ini bersyukur dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru, semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya Bu Penny sudah menyediakan waktu untuk di observasi pasca observasi. Jadi sudah terima kasih atas atensi atau dukungan dari Bu Penny sehingga kegiatan kami atau tugas kami bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih banyak Bu Penny. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Baiklah Bu Penny, alhamdulillah kita sudah selesai dari pasca observasi yang ini. Sekali lagi alhamdulillah tadi Bu sudah beberapa rangkaian kegiatan yang kita lakukan. Terakhir tadi Bu sudah melakukan pasca observasi bersama CGP. Alhamdulillah yang berjaya. Kalau kita lihat dari guru BK tadi yang dilakukan, alhamdulillah sudah nampak ya tadi CGP tujuannya bagaimana di pasca ini kita bisa merefleksi diri mereka sendiri dan mengakui apa hal yang akan mereka tingkatkan, mencari solusi bagaimana cara meningkatkan dari permasalahan. Alhamdulillah itu sudah bisa digali gitu ya. Sekarang kita masuk kepada akhir dari pendampingan ini, itu kita coba melakukan refleksi terhadap proses pendampingan yang kita lakukan pada hari ini ya Bu ya. Setelah Bu Il menjalani program CGP ini, apa hal yang paling Bu Il kuasai
dari materi yang sudah beliau praktekkan gitu. Dari kan sudah 3 modul materinya nih, apa yang paling menarik menurut beliau, dan apa yang paling beliau kuasai dan yang telah beliau coba praktekkan gitu. Ini di antara yang modul 3 terakhir ini. Iya, seluruh dari modul tersebut Semua dari gitu. modul. Yang paling menarik bagi saya khususnya sebagai CGP itu ya tuh paradigma coaching tadi gitu ya. Selain dengan teman sejawat, kita juga bisa mempraktekkan dengan murid dengan ya paradigma coaching ya. Jadi Itu yang paling menarik. ya kita bisa tidak hanya dengan teman sejawat, kita juga mempraktekkan dengan siswa yang bermasalah atau selama ini kita kan memanggil siswa itu hanya bermasalah ya, tapi kalau paradigma coaching ini sebetulnya kita berdiskusi dengan murid atau dengan teman sejawat itu kan tidak harus yang bermasalah saja. Itu yang paling menarik bagi saya. Kemudian juga mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Selama ini kita hanya mengenal sumber daya yang nampak saja bagi kita kan, ini sumber daya fisik nih, ini sumber dayanya SDM-nya seperti ini. Jadi kita tidak menggali betul sumber daya yang ada di sebuah komunitas atau sebuah sekolah. Setelah belajar modul 3.1 kita lebih mengenal lebih dalam aset-aset apa saja yang ada di komunitas kita. Alhamdulillah ya Bu ya. Oh, dari 3 modul tersebut, apa materi yang masih membingungkan Bu? Yang mungkin yang belum dipahami gitu. Yang membingungkan. Ya, masih ada nggak? Misalnya tidak ada seperti ini. Kan enggak ada Bu Rida, cuma yang penerapannya saja lagi yang mau diapakan Bu Rida, yang lebih penerapannya yang lebih di semakin sering kita menerapkan tentu semakin paham kita dengan sesuatu itu. Seperti paradigma coaching tadi sudah 3 kali saya mencoba masuk ke dalam kelas siswa ke dalam kelas guru teman sejawat. Sudah rasanya sudah apalagi makin sering kita supervisi silang dengan teman, kita juga siap dinilai tidak. Jadi kita juga dinilai, kita juga siap untuk disupervisi oleh teman kita. Alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih banyak telah berbagi praktik baik yang dilakukan dari pembelajaran baru maupun yang sudah diimplementasikan. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi ya Bu ya. Dan semua modul itu bisa diterapkan dengan maksimal dan juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Kemudian nanti Bu Wil ini sekedar mengingatkan waktu di Lokakarya kedua kemarin kita menyebar kuesioner evaluasi dari CGP ya Bu ya. Kemudian itu feedback ini kuesioner supaya feedback kompetensi CGP itu nanti respondennya kemarin kan 5 guru, 5 orang anak ya kemudian 1 kepala sekolah. Nah di sini sebelum kita penampingan yang ke-6 nanti ini harus sudah selesai juga sama berarti di print hari ya mumpung hari sekarang kan anak masih ujian, ini kesempatan oleh beliau dalam minggu ini juga untuk memberikan kuesioner ini, karena nanti kalau PI5 itu kita juga tidak lama waktunya beliau. Setelah PI5 ini PI6 kalau tidak salah akhir Maret. Iya, akhir Maret tanggal 20 20-an gitu lah gitu. Setelah kalau kata yang itu kita akan langsung nanti PI6 ini. Jadi untuk antisipasi mungkin nanti bisa dilakukan kembali evaluasi ini survei ini nanti kan besok bisa dibagikan harus mungkin kepada anak-anak, kepada rekan guru. Nanti itu Bu Wil analisis kalau dari kepala sekolah masih seperti juga itu kan nanti Bu Wil analisis, Bu Wil nanti ada LMS-nya seperti kemarin jadi kembali gitu. Nanti harapannya memang ada yang meminta setelah waktu di awal Bu Wil melakukan masuk ke CGP, nanti di akhir ini ada peningkatan dari kompetensi tersebut ditingkatkan.
Kalau dari tugas- kepala sekolah itu kemarin kan sudah lokal itu juga sudah pas Iya, kan? sudah, Ah, sudah revisi kemarin itu. sertifikatnya kan ada tuh Ada itu yang Iya, berubah. kemudian nanti lagi ini dalam melakukan pemetaan aset ya Bu. Ibu sudah buat jadwal nih Bu dengan kepala sekolah. Belum ada Bu Ida jadwal nanti itu kendalanya. Ini nih nanti Bu Wil nih harus diskusi nih dengan kepala sekolah, kemudian mengundang rekan guru, murid, orang tua, tokoh masyarakat, ini perwakilan Jember, ini Bu Wil. Berarti maksudnya tidak ada suasana dengan berubah. Nanti punya bagaimana ini kan, Diskusi dengan ya diskusi ini kan pemetaan aset kepala sekolah. dengan kepala sekolah, kemudian rekan guru, ya kemudian murid, orang tua, kemudian itu tokoh setempat dari perwakilan Jember. Itu yang terlibat dalam diskusi itu Bu. Kemudian ini ada notulen yang hasil dari diskusi. Ini maksudnya sulit menggunakannya waktu Kemudian ini ada foto kegiatannya nih. Jadi ini mengumpulkan hasil pemetaan. Nah ini nanti ini sebelum ke I6 juga nanti karena ini akan kita diskusikan nanti. Kalau sama ini sama kemudian karena memang waktu juga nak kemudian mereka sama guru dan guru kemarin itu bisa dilaksanakannya waktu dia rapat diskusi. Ya kami rapat waktu itu tidak sebelum modul ini tidak. Kalau kami Bu Rida sudah selesai latihan rapat komitenya Bu Rida kan bisa sekalian kemarin. Tapi Mbak, ini kan bisa ngomong kan kita bilang tujuannya ini tujuannya nih untuk ini merupakan jadi di sini tugas saya nih berdiskusi dengan kepala sekolah bukan murid bahwa kepala sekolah ini harus ada hasil diskusinya kegiatan jadi tidak bisa dengan guru di sekolah yang ke sekolah aja. Rencana itu kemarin bisa kalau memang tidak bisa menghadirkan yang apa itu aja anak-anak yang penting ada diskusi. Masalahnya kami sekolah ini baru mengundang komite dengan orang tua wali kalau murid. memang komite tidak bisa, orang tua kan ada juga yang berstatus sebagai guru, sebagai orang tua kan ada juga sih. Nanti atau tokoh masyarakat yang di luar itu bisa juga yang dekat-dekat. Apanya diambil dulu? Apanya diambil? Ini kan kita diskusinya pemetaan aset ini mungkin. Maksudnya foto orang Bukan hasil memang diskusi itu apa aset-aset yang ada di sekolah kita ini kan yang akan kita kembangkan gitu. Jadi Bu beri dulu materi tentang 7 modal tadi. Jadi guru aja lah dulu udah karena mungkin kalau untuk menghadirkan semua wali murid baru awalnya hari Tidak, kemarin. ini mewakili aja, mewakili tidak semuanya. Ini kepala sekolah satu, kemudian rekan guru ada mungkin wali murid satu orang, ada orang tua satu orang, ada tokoh masyarakat. Oh dikira tadi semua. Semua. Nah, itu makanya dari bilang tadi tidak menghadirkan semua Iya, wali tidak murid. semua. Ini perwakilan aja. Ya, untuk komite. Ya dibicarakan dulu ya Bu Rida dengan Bu Kepala kalau ini bisa. nanti harus selesai menjelang ke I6 Orang tua wali murid itu ada lagi komite langsung dia Bu Rida. Yang penting ada nanti ini metode rapatnya, foto kegiatannya, hasil pemetaannya. Kalau misalnya kalau tidak mungkin bila boleh kalau tidak memungkinkan juga. Tapi kan alhamdulillah Rabbil Alamin kita sudah sampai di sesi terakhir ya kita. Sebelum kita tutup kegiatan ini, bagaimana perasaan Ibu apa yang dirasakan pada PI penampilan
rasakan yang pertama, saya merasa senang bisa merefleksikan apa yang sudah didapat dalam 7 bulan terakhir. Kemudian saya juga menyampaikan menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan. Kemudian saya dapat mempersiapkan lebih awal atau lebih matang lagi untuk tugas-tugas yang pertama itu demonstrasi konseptual yang setelah kita presentasi dengan Bu Rida tadi, Bagja, kemudian ini tugas tentang pemetaan aset sekolah. Juga saya sudah mendapat gambaran lebih jelas. Jadi senang. Untuk evaluasi untuk saya lagi apa yang akan kita perbaiki ke depan. Itu penampilan lingkungan akan lebih baik lagi mungkin dari penampilan sekolah. Menurut saya apa yang harus saya perbaiki lagi Untuk PP ya, PP-nya lagi untuk PP, kalau gambaran kalau tujuan kegiatan, kalau kita sudah menyampaikan dengan apa, kalau dari segi kalau segi kolaborasi Bu Rida sudah membimbing kami dengan dan jadi itu dipertahankan aja lagi Bu Rida. Yang belum baiknya ya Bu Rida aja lah Bu Rida. Alhamdulillah kami dapat PP PP yang mampu yang pengertian yang bisa mudah berkolaborasi dengan kami TGP. Kan ada juga nih PP itu yang sulit berjarak, itu kita bisa bermitra gitu. Yang bermitra dengan baik. Dengan adanya masukan dari Wil, nanti saya juga bisa evaluasi diri gitu kan. Karena kalau memang paradigma coaching Bu Rida, jadi Bu Ridanya yang maksimal kompetensi. Ya Bu Il, terima kasih Bu Il banyak Bu Il atas waktu dan kesempatannya. Maaf telah meminta waktu Bu Il hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk bersama ya Bu ya, dan bisa kita persiapkan dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima Bu Il, sekali lagi maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya menyadari mungkin belum maksimal memberikan pendampingan yang baik kepada Bu Il. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kedepannya dan menjadi bisa memberikan yang terbaik untuk Bu Il dan TGP yang lainnya. Mungkin Bu Il sampai di sini kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.